Jaka Wening tertegun. Entah sejak kapan di atas sebatang pohon beringin besar di tepi lembah telah duduk seorang lelaki asing. Lelaki itu duduk santai, kedua kakinya menggantung di udara, tampak sama sekali tidak peduli pada pertempuran besar yang baru saja menggetarkan bumi. Tangan kirinya memegang sehelai kain putih lebar yang terbentang di pangkuannya, sementara tangan kanannya lincah menari memegang alat tulis bambu yang mencoret-coret cepat di atas kain itu. Ia tidak tampak seperti sedang menonton pertarungan, melainkan seperti sedang melukis pemandangan indah, seolah-olah 7 pendekar sakti yang bertarung di bawah sana hanyalah bunga-bunga liar yang ditiup angin sore. Jaka Wening menatapnya lekat-lekat. Lelaki itu kira-kira berusia 40 tahun. Wajahnya tampan, gagah, dan berwibawa. Kumis serta janggutnya terpelihara rapi. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari sutra halus warna kuning gading. Di dada bajunya terlukis seekor naga emas dan seekor garuda merah yang tampak hidup ketika tertiup angin. Kain ikat kepala yang membungkus rambutnya berwarna biru lembut, menandakan ia seorang pujangga atau ahli sastra. Sepasang matanya bersinar-sinar, penuh semangat dan keriangan saat kuas bambunya bergerak. Siapa gerangan orang ini? Gumam Jaka Wening dalam hati. Bagaimana mungkin ia bisa melukis sesuatu yang bahkan mataku sendiri hampir tak dapat mengikuti gerakannya. Sementara itu, pertempuran 7 pendekar masih berlangsung di bawah. Tanah bergetar, angin meraung. Ki Racun Tanah terhuyung setelah terkena kibasan tombak Ki Lengan Baja. Ki Tambak Sewu berdarah di pundaknya, sementara Dewi Lembayung menahan luka halus di ujung bibir. Empu Langit Wisa dan Resi Samudra Putih sama-sama tergetar oleh benturan tenaga dalam yang menggetarkan seluruh lembah. Namun perhatian Jaka Wening kini tidak lagi pada mereka. Matanya terpaku pada lelaki aneh di atas pohon itu. Lelaki itu berhenti mencoret, meniup permukaan kainnya pelan, lalu menggulung hasil lukisannya. Ia berdiri di cabang pohon dengan langkah ringan, mengenakan jubah luar berwarna ungu tua, lalu melayang turun dengan gerakan yang begitu halus, seolah tubuhnya lebih ringan dari kapas. Begitu kakinya menjejak tanah, terdengarlah suaranya yang merdu, namun bergetar penuh tenaga dalam, tontonan yang memalukan. 7 pendekar tua bertarung di depan seorang anak kecil. Sungguh memalukan dunia persilatan Nusantara. Suara itu bergema menembus kabut, menggetarkan dada semua yang mendengarnya. Para pendekar, sakti serentak berpaling. Ki Tambak Sewu, Dewi Lembayung, Ki Racun Tanah, Empu Langit Wisa, Ki Lengan Baja, Empu Seruling Perak, bahkan Resi Samudra Putih. Semuanya menatap lelaki yang baru turun dari pohon itu dengan mata terbelalak. Mereka terkejut bukan main. Nada suaranya lembut, tapi getaran tenaga dalamnya begitu kuat hingga membuat hati berdebar. "Siapa kau? Berani-beraninya mencampuri urusan kami?" bentak Ki Tambak Sewu dengan suara parau. "Apakah kau ingin mati, orang asing?" Ki Lengan Baja menambahkan sambil melintangkan tombaknya. Namun lelaki itu hanya tersenyum lembut, melangkah tenang ke tengah-tengah mereka tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia berdiri di antara para pendekar besar yang melingkar, lalu menatap mereka satu persatu dengan mata jernih. "Aku hanya seorang pujangga yang tersesat di lembah ini," katanya pelan. "Tapi ketika melihat 7 orang yang mengaku sakti beradu seperti anak kecil rebutan layangan, aku merasa kasihan pada tanah ini yang diinjak-injak oleh kebodohan." Wajah-wajah para pendekar berubah tegang. "Lancang!" bentak Ki Tambak Sewu, urat di pelipisnya menonjol. Namun lelaki itu tetap tenang.
Tenanglah, aku tidak bermaksud menghina, hanya saja. Jika kalian memang merasa sakti, seharusnya kalian tahu bahwa setiap ilmu yang kalian mainkan masih mentah. Ilmu tongkatmu, misalnya. Ia menatap Ki Tambak Sewu. Itu dasar dari tongkat naga laut, tapi jurusmu kacau, tidak berjiwa. Ilmu itu lahir dari ombak, tapi kau mainkan seperti lumpur. Ki Tambak Sewu menggertakkan gigi. Mulutmu benar-benar tak tahu sopan. Lelaki itu berbalik menatap Ki Lengan Baja. Dan kau, permainan tombakmu sebenarnya berasal dari jurus petir 9 langit, tapi kau ubah menjadi petir jantung dunia. Sayang, justru kehilangan jantungnya. Tombak di tangan Ki Lengan Baja bergetar, matanya memerah karena amarah. Cukup bicara, siapa kau sebenarnya? Lelaki itu menunduk sedikit, lalu menjawab tenang. Namaku Empu Ragendra, dari Bukit Pelangi. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk menunjukkan bahwa kesombongan kalian telah menutupi kemurnian ilmu kalian sendiri. Namun Ki Tambak Sewu tak sabar lagi. Cukup omong kosong, serunya sambil menjejak tanah. Ia menyerang cepat dengan jurus racun laut menyembur dendam. Tongkatnya berputar, menyambar dada Empu Ragendra. Namun Empu Ragendra mengangkat sebatang cabang pohon yang baru saja ia petik dari ranting saat melayang turun. Batang itu dipegangnya seolah tongkat kayu biasa, tapi begitu ia gerakkan, cabang itu memancarkan angin tajam yang menangkis serangan dengan sempurna. Lihatlah, katanya lembut. Bukankah ini jurus tongkatmu sendiri, tapi dimainkan dengan napas yang benar? Mata Ki Tambak Sewu terbelalak. Gerakan lawannya memang persis jurus miliknya, tapi jauh lebih cepat, lebih hidup, dan lebih kuat. Dalam belasan jurus, tongkatnya terpental dari tangan. Cabang kayu Empu Ragendra menempel di dahinya, menggurat tipis hingga mengalir darah. Aku kalah. Desisnya lirih, mundur dengan wajah pucat. Keenam pendekar lain terpana. Tak ada yang berani menertawakan atau mengejek. Mereka tahu betul betapa liarnya ilmu tongkat Ki Tambak Sewu, dan kini tongkat itu patah seperti ranting. Empu Ragendra menatap mereka satu persatu. Masihkah kalian ingin mencoba? Ki Lengan Baja menggeram. Kau pikir tombakku hanya hiasan? Ia melompat dengan jurus petir menyambar dunia. Tombaknya berubah menjadi belasan bayangan cahaya. Namun Empu Ragendra bergerak cepat, mematahkan sebatang cabang panjang, dan melawannya dengan jurus yang sama persis. Tombak kayu itu bergerak bagai kilat, menciptakan bayangan 20 mata, tombak yang menyilaukan. Lihat baik-baik, katanya. Inilah wujud sejati jurusmu sebelum dirusak kesombongan. Keduanya beradu keras. Brak, ujung tombak Ki Lengan Baja patah. Lalu dua lengan mereka beradu. Terdengar bunyi tulang retak. Des! Ki Lengan Baja memekik. Tubuhnya terhuyung mundur. Tangan kirinya lumpuh. Wajahnya pucat, peluh bercucuran. Aku kalah, katanya terengah-engah. Keenam tokoh lain saling berpandangan, terdiam ngeri. Mereka kini tahu, orang yang berdiri di hadapan mereka bukan hanya seorang pujangga. Ia adalah empu sejati, penguasa ilmu silat dan sastra, penulis yang bisa menaklukkan pendekar hanya dengan sebatang ranting. Empu Ragendra menatap mereka lembut. Hendak kulanjutkan atau cukup sampai di sini? Tak seorang pun menjawab. Hanya angin yang lewat membawa aroma bunga lembah dan darah yang masih hangat.